Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervan, NIM 1802111001113. Tugas mata kuliah Bisnis Internasional. Baik, kita lanjut materi. Bisnis Internasional. Gambaran umum bisnis internasional. Pengertian ekonomi internasional. 1. Bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari dan menganalisis tentang transaksi dan permasalahan ekonomi internasional yang meliputi perdagangan, keuangan atau moneter, organisasi swasta atau pemerintahan, dan kerjasama ekonomi antar negara. Yang kedua, mengkaji saling ketergantungan antara negara, menganalisis arus barang dan jasa, pembayaran antara sebuah negara dan negara-negara lain di dunia, kebijakan serta pengaruh pada kesejahteraan negara. Selanjutnya, yang keempat, mempelajari masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan ekonomi antara satu negara dengan negara lain. Pertama itu dapat berbentuk pertukaran output negara satu dengan negara lain. Yang kedua dapat berbentuk pertukaran atau aliran sarana produksi. Yang ketiga dapat dilihat dari hubungan kredit. Selanjutnya, ruang lingkup ekonomi internasional. Ada 4 macam. Yang pertama itu teori dan kebijakan perdagangan internasional. Yang kedua, teori kebijakan keuangan internasional. Yang ketiga, organisasi dan kerjasama ekonomi internasional. Yang keempat itu perusahaan multinasional dan bisnis internasional. Selanjutnya itu permasalahan ekonomi internasional. Ada 9 macam. Yang pertama itu pola perdagangan. Yang kedua, harga ekspor dan impor. Yang ketiga, manfaat perdagangan. Yang keempat itu pengaruh makro. Selanjutnya yang kelima, mekanisme neraca pembayaran. Yang keenam, politik perdagangan luar negeri. Yang keenam, 7, persekutuan perdagangan. Yang kedelapan, modal luar negeri. Yang kesembilan, pengalihan teknologi. Selanjutnya, peranan dan pengaruh ekonomi internasional. Yang pertama, aspek makro. Ada 2 macam, ditinjau dari sisi supply dan demand. Yang kedua, ditinjau dari perhitungan pendapatan nasional. Yang kedua itu aspek mikro, pengaruh ekonomi permasalahan khususnya keuangan internasional. Bisa dilihat, aspek makro ditinjau dari sisi supply dan demand. Bisa dilihat dari bawah, keseimbangan ekonomi nasional. Bisa dipahami sendiri, D dan L, B dan F. Contohnya ini aspek makro seperti ini. Selanjutnya aspek mikro. Satu contoh ilusi. Yang pertama itu suatu perusahaan yang akan beroperasi memerlukan input baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Yang kedua itu variabel yang menentukan biaya input atau operational cost adalah harga P dan kualitas Q. Yang ketiga itu P dan Q dari input secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh fluktuasi cost. Yang keempat itu misalkan falas mengalami apresiasi, maka supply barang berkurang, P naik, sehingga total cost TC naik. Akibatnya, bila penerimaan tidak berubah, keuntungan akan menurun. Nah, selanjutnya definisi perdagangan. Ada 3 macam, yaitu yang pertama proses tukar menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Yang kedua itu pertukaran yang terjadi karena paksaan ancaman perang, tidak termasuk dalam arti perdagangan yang dimaksud. Lalu yang ketiga, perdagangan timbul manfaat atau keuntungan tambahan atau gavin profrade.
Nah, manfaat perdagangan internasional ada 4 macam. Yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Yang kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Dan yang ketiga, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Tiga, memperluas teknologi modern. Faktor pendorong internasional ada 4 macam. Yang pertama itu untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua itu keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Selanjutnya itu yang ketiga, yaitu adanya perbedaan kemampuan pengusaha, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Nah, yang ketiga itu adanya